Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atalah dengan NIM 440 3246 211 dari kelas praktikum A, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membahas mengenai ringkasan mengenai 12 modul pada praktikum sistem embedded. Oke, langsung saja. Pertama itu ada modul pertama yaitu mekanisme stabilisasi di bouncing pada GPIO. Dalam desain sistem tertanam, utamanya saat memproses input mekanis seperti limit switch atau tombol aktuasi, sistem kerap menghadapi anomali fisik, yaitu ketidakstabilan mekanis pada kontak fisik ini menghasilkan rentetan fluktuasi tegangan transien yang sangat cepat atau biasa disebut bouncing atau chattering yang keliru diinterpretasikan oleh pin GPIO microcontroller sebagai transisi logika ganda. Untuk mencapai determinisme digital yang mutlak, yaitu membedakannya itu cuma hanya ada logika 1 dan 0 dengan pasti, sinyal mentah tersebut disaring secara algoritmik. Penyaringan perangkat lunak ini umumnya melibatkan metode penundaan waktu non-pemblokiran seperti pemanfaatan fungsi Hall-Gettics atau diatasi di level kelistrikan menggunakan filter atau RC perangkat keras kapasitif seperti rangkaian RC filter biasanya menggunakan resistor atau kapasitor. Melalui proses ini, rangkaian pulsa acak direkonstruksi ulang untuk memastikan bahwa setiap interaksi fisik hanya dibaca oleh unit pemrosesan sebagai satu entitas logika diskrit yang utuh. Kurang lebih seperti itu untuk debouncing GPIO. Kemudian next, di sini ada modul kedua yaitu interupsi vektor eksternal atau biasa disebut XT dan timer atau counter ya. Pemrograman mikrokontrol tingkat dasar sering bertumpu pada keterbatasan pemungutan suara atau biasa disebut polling di dalam superloop utama perangkat lunak. Eksekusi linear instruksi prosesor semacam ini sangat tidak efisien karena membuang siklus komputasi atau biasa disebut clock cycle dan sekali tidak memadai untuk merespon anomali lingkungan, misalnya sinyal emergency seperti stop industri secara tepat waktu. Solusi arsitekturalnya adalah transisi menuju arsitektur interupsi bersarang seperti pemanfaatan Peripheral Nested Vectoral Interrupt Controller atau biasa disebut NVIC. Ketika sebuah pemicu eksternal atau XT mendeteksi perubahan logika perangkat keras, penghitung program atau timer dipaksa melompat menuju alamat memori spesifik secara seketika. Mekanisme ini mengeksekusi interrupt service rutin atau ISR dan menjamin respon asinkron dengan latensi yang sangat minimal terhadap peristiwa kritis tanpa menunggu putaran looping selesai. Jadi, singkatnya tuh misalnya ada sebuah eksekusi, ada alur linear eksekusi prosesor di CPU, itu, kan untuk menghemat waktu biasanya kan polling tuh pakai, pemungutan suara ya, jadi dia ada eksekusinya jadi banyak gitu dan membuang waktunya dia tidak efisien lah bisa dibilang. Jadi arsitektur interupsi itu ada. Jadi dia tuh kalau misalnya XT atau pemicu eksternalnya itu mendeteksi ada perubahan logika pada mikro, itu langsung arahkan ke ISR menuju alamat ya, dieksekusi oleh ISR lebih tepatnya. Dan itu ada menggunakan dibantu dengan program counter atau timer, kurang lebih seperti itu. Eee, aku jelasin ini aja deh. Udah belum? Sorry. Nah, ini mungkin aku kasih gambarannya aja. Oh, sorry bukan yang ini, aku tunjukin yang ini harusnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya ada eksekusi linear processor, seret, nih satu satu bus lah intinya satu jalur. Terus ada
XT itu mendeteksi problem logika, terus langsung diarahkan ke ISR. ISR itu tepatnya tuh ada di CPU, dibantu dengan timer dan counter. Jadi langsung dieksekusi lewat ISR. Jadi setelah eksekusi selesai, balik lagi ke eee, alur eksekusi utamanya, itu linear di prosesornya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini bingkai asinkron atau ekstraksi serial, JSON. Modul ini mengeksplorasi komunikasi UART yang mengandalkan aliran mentah asinkron. Komunikasi serial jenis ini beroperasi tanpa panduan pulsa, detak, atau clock bersama antar perangkat, sehingga menghasilkan aliran bit linear yang tidak terstruktur secara inheren. Untuk menciptakan determinisme atau tadi yang bisa dibilang eh, kepastian lah ya, determinisme. Aliran data mentah ini diisolasi dan dibungkus ulang menggunakan penanda transisi awal. Jadi pakainya star bit dan diakhiri stop bit yang telah sepakati sebelumnya oleh peripheral UART. Begitu data tersampung di buffer, algoritma perangkat lunak mengambil alih untuk memilah karakter mentah berformat ASCII tersebut, memparsing atau memecahnya, dan meletakkannya ke dalam objek JSON hierarkis atau struct di C atau C++. Posisi enkapsulasi data inilah yang memungkinkan interpretasi deterministik oleh lapisan aplikasi. Jadi itu dalam mengirim data pada komunikasi serial, dia tuh diawali dengan namanya tuh uh, star bit, dan di tengah setelah starbit itu data yang dikirimkan, kemudian diakhiri dengan stop bit. Jadi saat masuk misalnya ada ke UART, masuk ke peripheral UART-nya, dia bakal deteksi startnya itu, misalnya udah sesuai, baru dibolehin datanya masuk, kemudian dia membaca stopnya. Setelah datanya masuk dia baca stop, terus dia berhenti, seperti itu. Jadi memisahkan gitu. Jadi ini yang dibilang tuh memparsing. Oke, next. Kemudian ini ada modul keempat, yaitu kuantisasi sinyal analog dan kalibrasi berkelanjutan. Akuisisi data dunia nyata menghasilkan sinyal analog kontinu dari sensor lingkungan seperti termokouple atau sensor tekanan, dikonversi menjadi representasi nilai numerik diskrit melalui peripheral ADC atau biasa disebut analog to digital converter. Namun memindahkan ribuan array data hasil kuantisasi secara terus-menerus menyebabkan interupsi yang mencekik inti CPU. Oleh karena itu, transfer data kuantisasi menuju memori utama atau SRAM difasilitasi sepenuhnya oleh pengontrol peripheral independen yang disebut akses memori langsung atau DMA. Kemudian, hal ini secara efektif mencegah hambatan pemrosesan inti CPU, membiarkan CPU fokus pada kalkulasi logika. Selain itu, arsitektur yang solid menuntut adanya kompensasi deviasi di mana rutinitas kalibrasi internal diterapkan secara berkala untuk menyediakan pembacaan yang tidak presisi akibat fluktuasi referensi tegangan bawahan papan sirkuit serta variasi suhu silikon. Jadi singkatnya gini, di dalam sebuah komputer atau sistem kontrol atau komputer mini, intinya gitu. Jadi itu misalnya ada memori, kemudian CPU, kemudian dieksekusi. Nah, biasanya normalnya tuh dari memori itu tuh CPU misalnya dapat perintah, dia bakal ngambil data di memori, kemudian dieksekusi, misalnya kurang lebih seperti itu. Normalnya seperti itu. Tapi dengan menggunakan DMA atau Direct Memory Access, jadi itu perintahnya itu nggak lewat CPU, tapi langsung ke memori. Jadi dia langsung ngambil data ke memori tanpa lewat CPU. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian rekonstruksi sinyal analog dan modulasi lebar pulsa atau PWM. Sebagai kebalikan dari proses ADC, subsistem sering dituntut untuk menggerakkan aktuator atau mengirimkan referensi set point ke perangkat eksternal. Salah satu metodenya adalah menggunakan DAC konvensional, yaitu digital to analog murni ya, yang mentransformasikan nilai digital secara langsung secara fluktuasi tegangan variabel guna melakukan rekonstruksi bentuk gelombang yang sangat presisi. Namun, untuk keperluan aktuasi daya tinggi seperti pergerakan motor DC, memanipulasi servo, join dalam perhitungan kinematika robot, maju atau forward inverse, forward kinematic,
Dan kemudian ada DH ya, David Hartenberg, atau iluminasi industri digunakan arsitektur PWM, yaitu modulasi lebar pulsa atau aku lupa namanya. Ya, pulse wave modulation, kurang lebih seperti itu. Melalui peripheral timer berkecepatan tinggi, pengatur waktu mengkonfigurasi sinyal digital agar terus berosilasi antara kondisi aktif dan nonaktif secara periodik. Modifikasi rasio siklus aktif atau duty cycle secara dinamis menentukan tegangan ekuivalen rata-rata yang dikeluarkan. Sorry. Oke, tes. Oke. Modifikasi kok lanjut ya. Modifikasi rasio siklus aktif atau duty cycle secara dinamis menentukan tegangan ekuivalen rata-rata yang dikeluarkan, memungkinkan sistem memanipulasi daya mekanis dengan efisiensi thermal yang tinggi. Jadi itu buat PWM ya, penerapannya atau implementasinya itu misal contoh di motor DC atau servo deh. Misal servo ingin berputar ke 90 derajat dan berhenti pada saat itu juga, kemudian lakukan lagi putaran 90 derajat. Jadi ada jedanya misalnya 3 detik. Jadi biasanya tuh kan di sini kita sorry, misalnya pakainya timer atau misalnya makainya tuh buat mengatur PWM-nya itu ini, aduh aku lupa namanya, transistor. Ya, transistor lah jenisnya. Transistor satunya lagi. Nah, itu biasanya tuh dia pakainya itu MOSFET lebih tepatnya MOSFET. Nah, itu misalnya MOSFET itu dia bakal ngatur eh, tegangan atau mengatur pulsa sinyalnya dari eh, apa namanya, misal dari sumber daya. Misal misal servo muter 90 derajat. Nah, itu jadi dari apa namanya, eee, MOSFET tersebut diberi logika melalui misalnya lewat controller atau timer, itu misalnya berapa detik agar bisa servonya itu berputar 90 detik, 90 derajat. Jadi dengan daya berapa atau dengan waktu berapa agar supaya servo bisa berputar 90 derajat, misalnya misalnya 3 detik, kasih set, kemudian MOSFET akan off, diberi logika off, kemudian diberi lagi logika on, maka dia akan berputar lagi 90 derajat, kurang lebih seperti ini yang aku tunjukin nih. PWM. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini tuh duty cycle ya, duty cycle tuh satu siklus on dan off. Jadi misalnya yang aku bilang misalnya di sini ini anggap di sini ini ya nyala ya. Jadi misal di sini tuh nyala, anggap di sini 90. Set naik dia servonya muter 90 derajat, kemudian mati lagi selama 3 detik terus muter lagi 90 derajat. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita ke modul ke-6 ya. Yaitu Arbitrage bus terbuka dan pengalaman multiguna. Lebih tepatnya intinya itu sih ya. Saat menggunakan banyak peripheral pintar secara simultan, topologi kelistrikan saluran terbuka open drain dari antar muka I2C menjadi standar utama. Arsitektur open drain ini sangat krusial karena ia secara fisik mencegah konsleting mematikan ketika beberapa perangkat tanpa sengaja mencoba mengendalikan atau menarik jalur data secara simultan ke kondisi yang berlawanan. Komunikasi di dalam bus ini diorkestrasi menggunakan arbitrase tuh 7 bit. Microcontroller atau master akan memulai transmisi alamat spesifik di awal transaksi. Pengenalan identitas level hardware ini memastikan hanya satu sensor target atau slave yang merespon dengan bit acknowledge, memfasilitasi koeksistensi puluhan peripheral yang beroperasi secara aman hanya pada 2 jalur kabel paralel, yaitu SDA dan SCL. Jadi ya kurang lebih setiap
eee, master dan slave itu dipastikan menggunakan I2C ini dengan bit acknowledge tersebut. Jadi hanya cuman master dan slave yang ditentukan yang bisa saling mengirim data. Kurang lebih seperti itu. Kemudian modul ke-7 yaitu mekanika register geser sinkron berkecepatan tinggi. Berlawanan dengan I2C yang hemat pin namun lambat akibat overheat pengamatan antara muka SPI atau Serial Peripheral Interface dirancang untuk transfer volume data ekstrim seperti memori eksternal atau kontur layar TFT ya, LED LCD ya. Protokol ini mengimplementasikan strategi penghilangan overheat. Kompleksitas protokol berorientasi alamat murni dieliminasi demi antarmuka point-to-point. Perangkat keras absolut menggunakan jalur seksi chip atau chip select mandiri. Semua transaksi dibantu oleh generator detak absolut atau biasa disebut SCK. Dalam operasi mode dorong atau tarik push-pull tersinkronisasi. Dalam topologi ini, setiap pulsa detak secara harfiah menggeser bit keluar melalui saluran MOSI dan memasukkan bit dari keluaran MISO. Jadi MOSI itu multi output single input dan memasukkan bit dari saluran multi input single output secara ekuivalen dan simultan mencapai kapasitas operasi duplex penuh berkelanjutan tanpa ada batasan tabrakan sinyal. Oke, buat gambarannya visualisasi mungkin seperti ini ya. Nah, jadi diatur ya. 6, sorry. Nah, jadi kita kan tadi makanya SPI ya. Jadi ini perbedaannya bisa kalian lihat ini struktur topologinya dari UART. UART tuh point to point. Sedangkan I2C itu bisa berbagi busnya berbagi ya multi slave. Jadi ada 2 jalur, dia makanya 2 jalur. Jadi misalnya RxTX, kemudian SPI itu register geser sinkron 4 jalur lebih ya. Jadi tergantung dari masternya. Jadi ada karena dia butuh pengiriman data yang ekstrim, datanya besar, jadi dia menggunakan pin yang lumayan banyak. Ini ada lebih dari 4 jalur. Kemudian next, penjadwalan preemptif dan peralihan konteks. Ketika kompleksitas program melebihi batas sistem bare metal, integrasi real-time processing system atau RTOS menjadi absolut. Otak dari sistem operasi ini adalah intervensi otonom kernel, penjadwal scheduler, atau biasanya disebut scheduler. Kernel ini membantu urgensi waktu di tingkat tick-rate dan secara aktif melakukan pembekuan dinamis, memotong paksa siklus prosesor dari sebuah teks berprioritas rendah yang sedang berjalan untuk mencegah kerusakan data eksekusi sistem melakukan preservasi status. Seluruh status register CPU saat itu termasuk penghitung program atau PC dan register status diisolasi dan disimpan secara fisik ke dalam tumpukan memori sementara atau biasa disebut stack milik task tersebut. Melalui proses konteks switching secepat kilat ini, waktu komputasi dialokasikan ulang untuk memfasilitasi arsitektur waktu nyata yang deterministik mutlak, menciptakan ilusi pemrosesan paralel sejati pada prosesor berinti tunggal. Jadi tuh walaupun prosesor intinya tunggal, tapi dia bisa memproses banyak eksekusi ya atau siklus waktu ya secara paralel. Padahal cuma ilusi. Kemudian ke-9 itu ada IPC atau Inter-Process Communication Mutex, SMART4 dan Huawei. Dalam lingkungan RTOS, jika dua task mengakses peripheral eksternal yang sama secara bersamaan, akan terjadi korupsi data. Solusinya adalah mutex, yaitu mutual exclusion atau binary snapper, yang bertindak sebagai token pengunci eksklusif untuk memproteksi peripheral kritis dari intervensi task lain. Oke. Sementara itu, untuk memindahkan data sensor secara aman antar task, misal dari task sensor ke task algoritma kontrol, sistem menggunakan
QW atau Unstructured Data, bisa disebut FIFO. Pertukaran variabel memori ini dipantau oleh kernel sehingga berjalan aman tanpa sedikit pun resiko terjadinya race condition. Kemudian modul ke-10 itu adalah sinyal ringan antar proses dan alokasi memori dinamis atau biasa disebut heap. Modul ini berfokus pada optimasi sistem beralih memanfaatkan sinyal ringan antar proses seperti fitur task notification sebagai pengganti semafor biasa karena jauh lebih hemat siklus pemrosesan CPU. Sinyal ini bisa secara instan membangunkan sebuah task yang sedang diblokir atau unblocking hanya dengan overheat microsecond, sehingga respons sistem kendali menjadi sangat gesit. Bersamaan dengan itu, diimplementasikan juga algoritma alokasi dinamis di mana sistem dapat mengambil dan mendistribusikan blok memori dan ruang heap secara dinamis ketika program sedang berjalan untuk efisiensi RAM. Kemudian yang 11, sorry, bentar. Kemudian yang 11 yaitu manajemen pengecualian dan proteksi tumpukan atau stacks. Modul ini berfungsi sebagai tembok pertahanan keamanan memori. Saat mengeksekusi banyak task, masing-masing diberikan area memori task. Jika kalkulasi data terlalu besar, tumpukan ini bisa kepenuhan dan menabrak area memori heap atau terjadi namanya stack overflow yang berujung pada hard fault exception, yaitu kegagalan sistem permanen. Untuk mencegahnya, kernel RTOS dibekali algoritma pemantauan untuk terus mengecek ambang batas air tinggi atau stack high watermark dari setiap task. Jika sistem mendeteksi instruksi pertumbuhan tumpukan data yang mendekati limit, manajemen pengecualian atau fault handling akan aktif untuk menjaga stabilitas keseluruhan arsitektur microcontroller agar tidak mengalami crash. Kemudian itu model ke-12 itu adalah oscillator stacks dan konektivitas IoT. Puncak dari sistem smart adalah mengintegrasikannya ke ekosistem awan atau cloud melewati tumpukan jaringan hierarkis. Tahap ekstraksi data membungkus variabel di RAM microcontroller menjadi payload aplikasi terstandarisasi seperti HTTP atau MQTT. Selanjutnya, lapisan transportasi port mengamankan payload ini lewat protokol TCP atau UDP agar andalan tidak ada paket loss. Perangkat kemudian diberi identitas routing lewat alamat global atau IP. Pada tahap akhir, data diterjemahkan oleh antarmuka media access control atau MAC dan dipancarkan secara kelistrikan atau radio frekuensi oleh lapisan fisikal. Sukses menjembatani kepingan mikrokontrol lokal dengan jaringan infrastruktur otomasi global. Oke, kesimpulannya, jadi tuh secara keseluruhan ya ke-12 modul praktikum ini bukan hanya sekedar materi yang berdiri sendiri, tapi sebuah hierarki arsitektur sistem tertanam yang utuh. Perjalanan itu dimulai dari lapisan paling bawah, yaitu akuisisi anomali fisik dunia nyata menggunakan sensor dan antarmuka perangkat kelas seperti GPIO, ADC, I2C, dan SPI. Kemudian data mentah tersebut ditarik lapisan pemrosesan di mana mikrokontroler bekerja secara deterministik dengan bantuan manajemen memori, interupsi, dan penjadwalan multitasking yang ketat dari RTOS. Jadi eksekusi waktu nyata ini memungkinkan sistem menghasilkan respon aktuasi seperti PWM atau DAC yang sangat presisi, menjadikannya fondasi yang absolut untuk membangun perancangan sistem kendali suhu. Misalnya contohnya itu suhu kalang ya, atau closed loop yang stabil. Pada puncaknya, seluruh sistem lokal ini tidak berhenti di perangkat keras saja. Arsitekturnya dienkapsulasi menggunakan tumpukan protokol OSI jaringan atau biasa disebut TCP/IP
yang menjembatani mikrokontroler langsung ke ekosistem komputasi awan atau kuat. Singkatnya, rangkaian praktikum ini adalah inti teknologi rekayasa otomasi sejati, sebuah transformasi epik dari sekedar fluktuasi sinyal mekanis di lapangan menjadi intelijensi data global yang siap terintegrasi dengan industri modern. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi aku ada batuk karena aku nggak kuat badannya terlalu panjang, di tenggorokan aku sakit. Jadi aku mohon maaf sebesar-besarnya dan aku nih di sini masih belajar, jika ada salah pemahaman aku bisa tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.